Saat bertemu dengan DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Pencabutan izin setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo. Menelan korban jiwa yang begitu banyak serta Menhub Raja Juli bilang 20 perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 750.000 hektar termasuk di area Sumatera. Menhub menyebut akan mencabut izin 20 perusahaan tersebut setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo. Menhub juga akan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menyesalkan ulah pejabat dan ketiga menteri yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM dan Menteri Kehutanan karena menyetujui diam-diam terkait pemberian izin pembukaan hutan di Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Kepada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitoros di program Kompas Malam, Isnur menyebut pemerintah harus mengakui kesalahan. Presiden Prabowo segera evaluasi menteri, seluruh pejabat yang terlibat dalam persetujuan dan dugaan korupsi pemberian izin lingkungan, juga kepada perusahaan yang terlibat dalam perusahaan lingkungan di Pulau Sumatera. Justru yang pertama harus tanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Menteri, dirjen-dirjen yang memberikan izin penambangan, izin pembukaan hutan, ya, kemudian izin-izin lainnya pemanfaatan hutan alam, ini harus dipertanggungjawab gitu. Jadi pertama tentu perusahaan-perusahaannya harus dikejar ya, pertanggungjawabannya bukan hanya pidana tapi juga perdata, Mbak. Cabut izinnya dan denda semaksimal mungkin untuk pemulihan alam gitu. Tapi juga para pejabatnya juga sama dong. 3 menteri itu harus bertanggung jawab, Menteri Lingkungan Hidup, ya Menteri SDM dan Menteri Kehutanan. Ini kan kejadian gara-gara mereka tidak melakukan pengawasan ketat. Mereka mendiamkan, mereka menyetujui diam-diam gitu. Nah, apa sanksi buat para pejabat ini yang selama ini dalam temuan-temuan KPK, bahkan di dulu GNPSDA, itu erat kaitannya pemberian izin dengan tindak pidana korupsi gitu. Jadi harusnya ini sinergi para pejabat yang memberikan izin dulu diperiksa apakah ada unsur korupsinya, unsur suap dan lain-lainnya. Ya. Jadi Prabowo mengevaluasi para menteri-menteri ini. Menteri Kehutanan akan mencabut izin 20 perusahaan yang seolah terlibat dalam perusahaan hutan istilahnya. Tapi ada diksi bahwa akan menunggu restu Prabowo Subianto. Anda menanggapi ini bagaimana? Ya gini, izin itu kan di menteri, Mbak. Ini sangat terlambat gitu. Artinya apa? Artinya penegakan hukum bergantung keputusan politik. Harusnya penegakan hukum tidak bergantung keputusan politik. Karena yang ngasih izin menteri harusnya menteri yang juga cabut gitu loh. Kenapa harus nunggu presiden gitu. Jadi seolah-olah semuanya di tangan presiden. Kalau itu sangat lambat. Sangat-sangat terlambat. Seperti juga penanganan bencana. Dan kita menyesalkan kan bagaimana Dirjen Gakum KLH sebelumnya juga bilang bahwa ini kayu-kayu lapuk ya. Jadi saya melihat sebenarnya kita mengalami distrust, mengalami ketidakpercayaan kepada pemerintah, kepada menteri, kepada dirjen-dirjennya yang menganggap selama ini tidak ada masalah gitu. Bahkan bencana terjadi pun mereka masih bilang ini adalah kayu lapuk ya. Oke. Kita melihat ada situasi sebenarnya pendiaman yang sedemikian rupa secara struktural di pemerintah. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat dampaknya atau efeknya apa kalau dibawa ke ranah politik ini? Ya hukumnya jadi nggak efektif berjalan, Mbak. Nggak efektif kerja ya? Masyarakat sipil, Mbak. Pengamatan masyarakat sipil ada berbagai kejadian bencana ekologis kami menyebutnya. Kebakaran hutan dan lain-lain. Berapa banyak korporasi yang dibawa ke pengadilan ya? Hampir tidak ada, Mbak. Lalu berhenti dan dihentikan penyidikannya. Yang kedua, faktornya adalah pemerintah sendiri yang memperburuk undang-undang lingkungan hidup dengan mengubah di undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itulah salah satu biang kerok masalah dari perusahaan lingkungan. Karena apa? Karena izin dipermudah,
ya syarat-syarat lingkungan hidup dipermudah dan sanksi atau ancaman kepada perusahaan itu berkurang ketegasannya. Saran dari Anda agar kasus ini bisa terungkap apa? Pertama, ya harus akui dulu kesalahannya. Prabowo harus evaluasi menteri dan seluruh pejabat yang selama ini terlibat dalam pendiaman, dalam persetujuan, ya dalam segala tindak pidana korupsi pemberian izin lingkungan. Yang kedua, kita masyarakat harus bersama-sama mengawal dengan tegas semua tindak lanjut dari upaya ini. Jadi bukan hanya perusahaan pembakar lingkungan, tapi perusahaan-perusahaan yang melepaskan polutan ke udara dan membuat iklim, ya membuat krisis semakin parah gitu. Ini kalau kemudian dibiarkan, ya krisis iklim nggak ditangani secara serius, bencana siklon ini akan terjadi banyak di Indonesia, bukan hanya di Sumatera gitu. Jadi Oke. ini dua, satu aspek hutannya, yang kedua aspek iklimnya. Dua-duanya harus dipandang serius oleh Prabowo, jangan cuma omong-omong.